Pernahkah kamu semua berpikir, apakah semua yang terjadi di dunia ini memang kebetulan atau sebenarnya ada tujuan yang lebih besar di sebalik semua itu? Bagaimana kalau ternyata jauh sebelum terjadi sudah ada bukti tertulis bahwa sejarah dunia ini berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan? Jadi hari ini kita akan melihat nubuatan dari kitab Daniel, sekali lagi dalam Alkitab, nubuatan yang bukan hanya tepat menggambarkan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu, tetapi juga bercakap secara langsung kepada zaman kita sekarang. Nabi Daniel bukan hanya menubuatkan tentang kerajaan sebelum ini, ia menunjukkan urutan peristiwa sejarah yang membawa kita sampai ke hari ini. Dalam mimpi Daniel, Raja Babylon melihat sebuah patung besar dengan bahagian-bahagian tubuh dari logam yang berbeza-beza, yang mewakili kerajaan-kerajaan besar yaitu Babylon, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dan setelah kerajaan Roma, Daniel menubuatkan bahwa tidak akan ada lagi kerajaan dunia yang boleh menyatukan semuanya jadi satu. Kaki patung itu terbuat dari besi bercampur dengan tanah liat. Dan itu tanda bahwa kerajaan-kerajaan sesudah Roma akan terpecah dan tidak menyatu. Daniel pasal 2 ayat 41 hingga 43. Dan sejarah membuktikan bahwa semua ini benar. Setelah Roma jatuh pada tahun 476 Masehi, tidak ada satupun kekuatan yang berhasil menyatukan seluruh Eropa. Banyak pemimpin seperti Napoleon, Hitler, dan Stalin, mereka semua mencoba tetapi semuanya gagal. Daniel sudah menulis mereka tidak akan berpadu satu sama lain dalam ayat 43. Dan kata-kata ini terbukti benar sehinggalah sekarang. Nubuatan ini terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar tahu dan mengatur masa depan. Sejarah tidak berjalan secara sembarangan. Tuhanlah yang memegang kendali. Tetapi nubuatan ini belum selesai. Daniel juga berkata bahwa pada waktu kerajaan-kerajaan ini masih ada, Tuhan akan mendirikan kerajaannya sendiri. Kerajaan yang tidak akan pernah hancur dalam ayat 44 hingga 45. Dan kerajaan ini dilambangkan dengan sebuah batu yang bukan dibuat manusia. Batu ini menghancurkan patung dan berdiri selamanya. Dan ini lambang dari kedatangan Yesus kembali dan kerajaan kekalnya. Dan Alkitab menyebut ini sebagai pengharapan yang penuh bahagia dalam Titus 2 ayat 13. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Bahwa ia sedang mempersiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan kitab Wahyu menggambarkan kemenangan Yesus saat dia kembali dan mengakhiri segala kejahatan. Terdapat banyak dalam Wahyu 11, 17, 19, dan pasal 21. Sahabat-sahabat, sejarah sudah membuktikan bahwa nubuatan Daniel itu tepat, benar, dan dapat dipercayai. Jadi kita juga boleh percaya pada bahagian nubuatan yang belum terjadi, yaitu kedatangan Yesus dan kerajaannya. Adakah kamu mau menerima pengharapan itu hari ini? Maukah kamu percaya pada Tuhan yang memegang masa depan dan selalu menepati janjinya? Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang pengharapan dan janji Tuhan, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di sini dan di deskripsi di bawah. Kami ingin belajar bersama dengan kamu semua. Tuhan memberkati.